pemahaman teknis yang cukup mendalam. Jadi nggak bisa orang sembarang yang megang. Ada workflow. Lanjut, ada WordPress hosting. Mungkin teman-teman pernah dengar ada WordPress ya, yang tempat ngebuat website tinggal cara drag and drop. Nah, ini ada jenis layanan hosting yang dirancang khusus untuk pengelola platform WordPress. Cara spesifiknya, WordPress hosting memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan self hosting. Cuman dia khusus untuk bagian WordPress ya. Lanjut. Nah, kelebihannya ini harga ekonomis seperti self hosting, integrasi sempurna dengan platform WordPress, cocok untuk pemula, dikelola sepenuhnya oleh penyedia hosting, dan terakhir fasilitas seperti ruang disk, SSL, dan lainnya sudah disediakan dengan lengkap. Untuk kekurangannya, sumber daya terbatas dan digunakan secara bersama-sama. Sama sistemnya kayak self hosting. Lalu kemungkinan terpengaruh jika ada pengguna lain yang menggunakan sumber daya secara berlebihan. Nah, yang terakhir ada namanya VPS hosting. VPS hosting ini memiliki kelebihan karena sifat yang pribadi, sumber daya tidak terpengaruh oleh pengguna lain. Dapat melakukan kustomisasi server VPS sesuai dengan keinginan. Mampu mengelola banyak akun hosting, bebas memilih OS, harga lebih terjangkau dibandingkan dengan dedicated hosting. Lalu dia mirip-mirip ya sama dedicated, cuman dia ini untuk kekurangannya harus melakukan konfigurasi server secara mandiri, lalu memerlukan pemahaman teknis tentang pengelolaan server. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu dari Pak Din? Atau ada teman-teman yang ingin nanya? Saya, Kak. Izin menambahkan sedikitnya. Jadi untuk share hosting sama dedicated hosting ini sebenarnya dia layanan yang udah masih dikontrol sama tim sananya gitu ya, udah disiapin. Jadi nanti ada yang namanya si panel gitu. Nah, kita bisa mengelola data-data itu melalui si panel itu. Cuman kalau bedanya share hosting dan dedicated itu, share hosting itu bisa dipublish ke user banyak gitu. Nah, yang biasa sering kita pakai gitu ya. Kalau dedicated itu biasanya untuk internal sih. Jadi untuk usernya kadang satu orang atau buat private pribadi kayak gitu. Nah, kalau WordPress hosting itu biasanya untuk pengguna WordPress ya, untuk pengguna-pengguna WordPress. Jadi ini pakai CMS lah gitu lah, pakai WordPress. Ini ada layanan hostingnya juga nih, WordPress hosting. Kalau untuk VPS itu dia benar-benar private gitu. Berbeda sekali dengan share hosting yang udah disiapin buat setup atau setting-setting lainnya gitu ya sama penyedia layanannya. Kalau misalkan VPS itu dia udah dikasihnya tuh masih kosongan gitu. Jadi kita yang mengelola itu, misalkan mau memasang database apa gitu kan, nanti diberikannya tuh biasanya berupa IP public gitu ya. Jadi nanti servernya berupa command line gitu ya, di command line. Kalau share hosting itu dia udah disiapin si panelnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan VPS itu penggunaannya, jadi kalau server kan ada hardware-nya gitu ya, ada harddisknya gitu. Nah, kalau VPS itu dia harddisknya buat kita sendiri yang pakai. Kalau misalkan share hosting, satu harddisk itu bisa dipecah lagi misalkan berapa user yang pakai gitu. Nah, itu
makanya harganya juga lebih terjangkau karena satu hard disk itu biasanya dipecah jadi untuk 3 user atau berapa gitu tergantung penyimpanannya, besar penyimpanannya seperti apa kayak gitu. Baik, ada yang mau didiskusikan? Untuk prakteknya insya Allah buat nanti akan ada video gitu ya, video penjelasan ininya. Kita pakai share hosting atau VPS, nanti akan dikasih link videonya. Menyusul insya Allah. Dari Mas Raden, apakah ada tambahan Mas Raden? Mungkin dari saya cukup, Mas Fadil. Dari teman-teman masih ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita akhiri? Aman ya, kalau bisa ada yang tanyakan bisa di grup kayaknya. Baik, kita akhiri. Terima kasih yang sudah menyimak dan menyempatkan hadir. Untuk absensi bagaimana Mas Raden? Absensi kita screenshot ya teman-teman. Oke, sudah teman-teman. Oke, terima kasih. Kita tutup untuk praktikum malam ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan pembacaan doa dimulai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Kak. Ya, makasih juga.